Jemaat silahkan duduk, shalom. Ya, kita bersyukur kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan November dan 1 bulan lagi kita akan masuk akhir tahun. Saudara, kalau kita bisa ada sebagaimana ada saat ini, tidak kekurangan satu apapun, saudara harus bersyukur kepada Tuhan dan kita harus percaya bahwa ini terjadi karena Tuhan. Dan saya juga bersuka cita saat ini boleh bersama-sama beribadah. Saya juga melihat di sana ada Pak Febri ya, yang biasa saya suka datang untuk perjalanan kudus keliling. Hari ini datang, puji Tuhan, Tuhan yang boleh memberikan kekuatan. Ya, pada bulan ini kita akan melanjutkan tema dari bulan yang lalu berbicara tentang gereja yang sehat dan bertumbuh. Ya, dan akan didasarkan dari 1 Timotius pasal ke-5 ayat 1-16. Kalau bulan yang lalu saudara masih ingat saya bicara tentang gereja, tentang ibadah. Dan pada saat ini saya akan memusatkan, saya akan mengeksposisi 1 Timotius ini dan berbicara tentang diakonia, persekutuan dan pelayanan diakonia. Mari kita buka 1 Timotius pasal ke-5 ayat 1-16. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ke-16. Ada 16 ayat, saya mengundang kita untuk membacanya bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat kedua sampai ke ayat 16. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah ketemu mari kita baca. Ayat yang pertama. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya satu kali bersuami. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka ingin kawin. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga suka bergunjing atau meleter di Alkitab TB1 dan mencampuri urusan orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, di hadapan saudara ini adalah kelompok gajah ya. Di dalam dunia hewan, gajah itu dikenal sebagai binatang yang sangat protektif terhadap anggotanya yang lemah atau yang lebih muda dari dia. Nah, ketika ada seekor anak gajah atau ada gajah yang sakit itu terancam bahaya, nah kawanan gajah ini dikatakan akan mengelilingi dan memberikan perlindungan kepada yang lemah ataupun kepada yang masih muda. Dan katanya mereka akan membentuk lingkaran pelindung. Dan ajaibnya, mereka tidak akan pergi sampai ancaman berlalu. Bahkan siap mengorbankan diri
demi anggota kawanannya yang lemah. Sebenarnya ini adalah gambaran sebuah komunitas, gambaran sebuah keluarga. Ya, seperti kawanan gajah yang melindungi anggota kawannya yang lemah, maka keluarga juga dipanggil untuk menjaga anggota keluarganya yang lemah, mengelilinginya dan melindunginya sampai menemukan jalan keluar. Gereja itu juga dimetaforakan atau digambarkan di dalam istilah keluarga, keluarga Allah. Maka seperti keluarga yang melindungi anggota keluarganya, maka gereja juga dipanggil untuk melindungi, memperhatikan anggota-anggota jemaat yang lebih rentan di dalam komunitas. Kasih di dalam tubuh Kristus adalah panggilan utama yang diberikan Tuhan kepada gerejanya. Kenapa? Karena kasihlah kita bisa beribadah. Karena kasih Kristuslah kita bisa kenal yang namanya jalan keselamatan. Maka kasih yang serupa itulah yang harus menjadi cerminan yang kita boleh pantulkan di dalam komunitas orang percaya. Di dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk memperlakukan sesama anggota keluarga Allah yang lemah. Nah, khususnya mereka adalah orang-orang miskin, kaum marginal, orang-orang yang tua, para lansia yang sudah tidak lagi produktif, dan juga anak-anak yatim serta para janda. Gereja dipanggil untuk memancarkan kasih dan penghormatan kepada mereka. Nah, surat 1 Timotius pasal ke-5 ayat 1 sampai ke-16 itu akan memandu kita untuk belajar tentang bagaimana menunjukkan kasih yang konkret lewat sikap hormat, kepedulian dan kepekaan terhadap kebutuhan jemaat yang memang lemah. Nah, surat Paulus kepada Timotius ini adalah surat personal, surat pribadi. Disebut juga sebagai surat pengembalaan. Jadi kalau kita belajar kitab suci, surat-surat Paulus itu ada dua kategori. Kategori pertama adalah surat-surat umum yang ditujukan kepada jemaat secara kolektif. Misalkan surat Efesus, surat Roma, surat Korintus, surat Tesalonika. Nah, selain surat-surat umum itu ada surat-surat yang sifatnya pastoral pribadi. Nah, kita akan menemukan surat-surat kepada Timotius, ada nama orang, surat kepada Titus, surat kepada Filemon, itu adalah surat-surat pribadi yang sifatnya personal dan pengembalaan. Jadi surat Rasul Paulus kepada Timotius di 1 Timotius 5 ini adalah merupakan surat personal di mana Timotius sedang melayani di gereja Efesus. Nah, secara garis besar 1 Timotius pasal ke-5 yang kita baca itu ada di dalam unit pasal ke-5 sampai pasal ke-6 yang berbicara tentang relasi. Nanti saudara bisa mengikutinya. Itu berbicara tentang hubungan antara keluarga, pemimpin gereja dengan kemudian juga hamba dengan tuannya, berbicara tentang relasi. Dan di bagian ini Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan jemaat Efesus yang terdiri dari pria wanita dari berbagai macam usia. Nah, pada masa waktu itu, struktur masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh sistem keluarga patriarkal. Yang berarti usia dan status itu sangat dihormati. Usia yang lebih tua, senioritas itu sangat dihormati. Misalkan kaum pria yang lebih tua ataupun para janda biasanya itu memperoleh dukungan dari keluarga besar dan komunitas. Pasti mendapatkan porsi perhatian jauh lebih besar dari keluarga. Nah, dalam konteks ini gereja mula-mula berusaha meniru keluarga besar di mana anggota jemaat harus saling membantu dan mendukung terutama mereka yang tidak memiliki keluarga. Jadi menurut Rasul Paulus, gereja atau komunitas Kristen harus mempraktikkan prinsip-prinsip yang baik di dalam memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jemaat yang sifatnya spesifik. Rasul Paulus di dalam pasal perikop ini mengambil contoh dari kehidupan para janda dan orang-orang lansia. Di ayat 1 sampai kedua, tadi kita bisa lihat, Paulus menasehati agar kita menghormati semua anggota jemaat dengan kasih dan hormat. Dikatakan janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, perempuan-perempuan muda sebagai adik dengan penuh kemurnian.
Jadi orang-orang yang lebih tua di dalam gereja itu perlu dihormati. Lansia-lansia ini tidak boleh diabaikan, saudara. Ya, dunia modern ini dengan sifat individualistisnya yang sudah mempengaruhi kadangkala kita sadar atau tidak sadar ada banyak generasi-generasi yang melewati saja orang tua begitu saja ya, tidak menyapa, tidak mendahulukan dan sebagainya. Tetapi panggilan yang disampaikan oleh kitab suci pada pagi hari ini, orang-orang yang lebih tua di dalam gereja harus dihormati seperti layaknya ayah atau ibu di dalam tengah keluarga kita. Sementara yang lebih muda juga sama, harus dihormati dan dikasihi seperti layaknya dia adalah adik-adik kita atau kakak-kakak kita. Jadi Paulus sedang mengajarkan kita tentang pola kehidupan keluarga Kristen dari pola kehidupan keluarga yang ada. Karena keluarga itu seringkali disebut gereja, miniaturnya gereja. Jadi sama sebenarnya. Nah, pada waktu itu jemaat Efesus memang sedang mengalami tantangan pengajaran sesat. Nah, kemungkinan besar ada beberapa jemaat yang mungkin usianya juga sudah dewasa, sudah tua, itu terjatuh dan perlu diingatkan, perlu dikoreksi. Nah, Rasul Paulus menasehati Timotius supaya kalau kamu menegur, jangan terlalu keras atau berlebihan dalam menegur mereka. Jadi kalau ada orang-orang tua yang perlu dikoreksi, nasihat Rasul Paulus, tegurlah mereka tanpa meniadakan rasa hormat dan kasih. Yang laki-laki layaknya kepada bapak dan yang perempuan layaknya sebagai ibu. Saya percaya setiap kita punya rumah, pernah punya orang tua ya. Dan orang tua yang kita miliki ada kalanya tidak sempurna, betul tidak saudara? Kadang ada orang tua yang pikirnya kita superstitious, takhayul. Kita perlu koreksi nggak? Perlu koreksi, kita perlu tegur, perlu. Tapi apakah kita menegur seperti kita menegur orang yang keras? Nggak mungkin kan kita menegur orang tua kita sendiri dengan berteriak-teriak, nggak mungkin saudara. Kita tegur tetapi dengan kasih dan hormat. Nah, demikian jugalah ini yang diharapkan bisa terjadi di dalam gereja. Ada orang-orang yang mungkin terjatuh. Tapi kata Paulus, tegurlah dengan kasih dan hormat layaknya kepada bapamu. Layaknya dia adalah ibumu. Karena kita menegur dia supaya dia bisa kembali lagi ke jalur yang benar. Demikian juga yang lebih muda, baik laki-laki atau perempuan. Seperti layaknya mengingatkan seorang adik di dalam sebuah keluarga. Nah, ada catatan khusus yang boleh ditampilkan. Ada catatan khusus untuk relasi yang disampaikan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan memperlakukan jemaat perempuan sebagai adik. Yaitu ada dalam kalimat penuh kemurnian. Nah, jadi saya mengundang setiap kita untuk tidak menutup Alkitabnya karena kita akan mengeksposisi ayat ini sehingga kita sekali-sekali akan masuk di dalam kitab suci. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam konteks memperlakukan perempuan-perempuan muda sebagai adik itu ada tekanan. Perlakukanlah juga dengan penuh kemurnian. Apa maksudnya? Jadi penekanan kepada kemurnian itu sedang menunjukkan pentingnya integritas moral. Untuk memperlakukan jemaat perempuan muda sebagaimana layaknya adik. Tetapi juga ada batasan. Kita tetap harus menjaga integritas. Jangan sampai kita justru menyalahgunakan, mengambil keuntungan daripadanya. Nah, ini catatan khusus. Ya mungkin ada di sini kita ada banyak kelompok kecil, ya ada pembina-pembina yang mungkin bisa saja ada jemaat perempuan konseling kepada kita. Maka bersyukurlah di gereja kita ada ruangan khusus yang ada kaca sehingga kelihatan ada konseling. Jadi kita sudah sepakat dalam hamba Tuhan kalau pria mengkonseling wanita, catatannya adalah pintu harus dibuka supaya tidak menimbulkan prasangka dan yang lain-lain. Dan demikian juga diharapkan di dalam kelompok kecil yang anggotanya perempuan semua. Mungkin ada lebih baiknya pemimpinnya pun juga harus perempuan supaya menghindarkan prasangka-prasangka yang tidak baik. Maka dikatakan oleh Paulus kalau kamu memang perlu memperlakukan perempuan sebagai adikmu tetapi juga harus dengan kemurnian, harus ada integritas. Jangan sampai mengambil keuntungan daripadanya. Jadi saudara sekalian, hormat dan kasih itu adalah dasar di dalam berelasi di dalam gereja. Saudara. Paulus menekankan pentingnya menghormati anggota-anggota jemaat itu sesuai usia, sesuai peran mereka. Nah, hal ini mencerminkan ajaran kasih Kristen yang menghargai setiap orang sebagai anggota tubuh Kristus. Kita ini keluarga. Mungkin kita gereja Hosana ini mungkin terdiri dari orang-orang yang mungkin ada rambutnya ikal, ada rambutnya lurus, kulitnya sedikit gelap, ada yang sedikit putih.
punya bahasa ibu yang berbeda, latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda. Tetapi ingatlah, di dalam Kristus kita semua adalah keluarga Allah, keluarga rohani. Dunia, kita hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Pada saatnya kita akan benar-benar dikumpulkan oleh Tuhan sebagai keluarga Allah yang sejati. Jadi hormat dan kasih adalah dasar di dalam berelasi dalam gereja. Hal ini mencerminkan ajaran kasih Kristen yang menghargai setiap orang sebagai anggota tubuh Kristus. Mengingatkan kita bahwa setiap kita bisa percaya karena kita dipersatukan oleh Kristus menjadi keluarga Allah. Maka aplikasinya adalah mulailah kita memperlakukan setiap orang di gereja seperti keluarga sendiri, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Bagi anak-anak muda, tunjukkan rasa hormat yang tulus yang lahir dari hati yang mengasihi. Perlakukan orang dengan hormat, terutama mereka yang lansia. Di dalam kebutuhan mereka, orang-orang yang mengalami kesulitan, lemah, tanpa memandang status sosial dan latar belakang mereka. Hormati orang tua dengan santun dan kesabaran. Ya kadang-kadang orang tua kita tahu sendiri ya. Orang kita semua yang punya orang tua punya pengalaman bagaimana dibaweli, dicereweti ya oleh orang tua kita. Tetapi kita tetap harus punya kesabaran. Anggaplah dia adalah mama kita, ayah kita. Mungkin apa yang dikatakannya ini adalah untuk kebaikan kita, tetapi mungkin cara penyampaiannya yang kurang. Ya kita bisa memberikan satu pengarahan. Jadi mereka yang lebih tua biasanya membutuhkan yang namanya penerimaan. Karena kelemahan mereka membutuhkan penerimaan. Mereka membutuhkan penghargaan dan dukungan. Laki-laki dan perempuan yang lebih muda juga diperlakukan sebagai saudara-saudari dalam Kristus. Tapi sekali lagi, dilakukan tanpa niat atau tindakan yang tidak tulus, itu harus dihindari. Jangan sampai karena saya mau dekat dengan dia karena ada tujuan maksud tertentu yang tidak baik. Jadi gereja dipanggil untuk menjadi tempat yang aman, tempat yang penuh kasih. Dan ketika setiap anggota dihormati sesuai dengan posisinya, dengan peran yang umurnya, gereja layaknya keluarga. Ada orang tua, ada adik, ada kakak. Tempat di mana semua orang diterima. Keluarga adalah tempat di mana semua orang diterima. Dan gereja harus menjadi seperti itu. Nah, inilah bagian yang pertama, saudara. Kemudian, di bagian yang kedua, Paulus berbicara secara khusus tentang para janda. Ya, jadi porsi tentang para janda ini memang sangat-sangat panjang. Kalau tadi kita bicara tentang orang-orang yang tua itu cuma 2 ayat, 14 ayat berikutnya adalah Paulus memfokuskan dirinya untuk membahas tentang para janda. Jadi di bagian kedua, Rasul Paulus kemudian secara khusus menyajikan instruksi pastoral tentang penanganan terhadap jemaat dari berbagai kelompok usia, berbagai situasi sosial, dan khususnya dalam hal ini memang adalah orang-orang yang lemah. Tapi dicontohkan oleh Paulus adalah para janda. Nah di dunia Yunani Romawi, jadi sewaktu kita membaca Alkitab diharapkan kita bisa menggunakan kacamata sesuai dengan konteksnya. Bahwa Alkitab ini ditulis ribuan tahun yang lalu di tempat yang berbeda dengan kita. Dan surat 1 Timotius ini ditulis pada masa dunia Yunani Romawi. Jadi di dunia Yunani Romawi posisi janda itu seringkali sangat lemah secara ekonomi dan sosial. Jadi sewaktu suaminya meninggal, mereka bukan hanya kehilangan pasangan hidup. Mereka juga secara ekonomi melarat dan kehilangan status sosial. Kenapa? Karena sudah tidak punya penjamin. Mereka tinggal seorang diri. Dan berdasarkan kebiasaan pada waktu itu, biasanya para janda kalau dia sudah punya anak, tentu saja anak ini sudah dewasa, bukan anak kecil. Maka dia akan diurus oleh anak-anaknya di rumah mendiang suaminya. Atau kalau tidak memungkinkan, ia bisa pulang kembali ke rumah orang tuanya. Namun yang menjadi masalahnya adalah di dalam kehidupan gereja mula-mula seringkali pada waktu itu, yang juga sama mungkin sampai saat ini, sewaktu seseorang mengakui imannya untuk percaya kepada Yesus, seringkali mereka diusir. Mereka diekskomunikasi, diasingkan dari keluarganya, sehingga hubungan keluarganya putus. Tidak lagi ada bantuan. Nah oleh sebab itu, karena mereka pada akhirnya, janda-janda ini akhirnya tidak bisa pulang ke rumah orang tuanya, hidup seorang diri, nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, instruksi Paulus kepada Timotius adalah mengandung prinsip, gereja punya tanggung jawab sosial dalam merawat jemaatnya ini.
Terutama mereka yang memang tidak mampu dalam kasus ini adalah para janda. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang mengalami pengasingan yang harus menangani hidupnya seorang diri. Nah, kitab suci sendiri berbicara banyak tentang para janda dan memperlakukan mereka dengan hormat, tidak seperti yang dunia lakukan. Di dalam kitab suci, para janda, anak-anak yatim, kaum marginal itu mendapatkan porsi kasih penghormatan yang besar dari Allah. Baik itu di perjanjian lama maupun oleh Yesus di perjanjian baru. Nah, sekarang kita akan lihat bagian berikutnya, saudara. Apakah bisa ditampilkan juga di layar sini? Terima kasih. Nah, kalimat hormatilah ayahmu dan ibumu ini kan merupakan bagian dari hukum kelima ya. Dari 10 perintah Allah. Nah, hukum kelima ini adalah dasar yang digunakan oleh kitab suci yang mendasari kenapa kita harus menghormati dan mengasihi para janda. Ya, maka oleh sebab itu kalau kita lihat ini dicatat di Keluaran 20, nanti saudara akan menemukan di Keluaran 22 selanjutnya kitab suci berbicara lebih detail lagi spesifik bagaimana seharusnya orang-orang Israel memperlakukan para janda. Sebagai contoh misalnya saudara bisa lihat di Keluaran 22 ayat 22 sampai 23. Dikatakan seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jangan kamu tindas. Kemudian diulangi lagi di Ulangan 10 ayat 17 sampai 18. Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada anak yatim, janda dan orang-orang asing. Jadi tradisi dan budaya Yahudi itu memahami betul bahwa memperhatikan janda dan anak yatim, kaum-kaum yang marginal itu adalah tugas yang memang diperintahkan oleh Tuhan dan harus dikerjakan oleh orang-orang Israel. Mereka paham betul ini adalah tradisi yang sudah ada sejak perjanjian lama. Nah, kemudian di perjanjian baru, kitab-kitab Injil banyak memperlihatkan pelayanan dan pengajaran Tuhan Yesus itu selalu dikaitkan dengan janda. Kadang ada seringkali dikaitkan dengan kanda. Misalkan di Lukas 7, waktu Yesus menyembuhkan anak seorang janda. Dikatakan apa? Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat janda yang sudah hidupnya seorang diri ini harus ditinggalkan oleh anaknya, maka dia berbelas kasihan. Kemudian juga kalau kita melihat lagi juga di kisah persembahan janda miskin, Yesus mengutip janda miskin. Dan sebaliknya kalau kita lihat, Tuhan Yesus mengutuk ahli-ahli Taurat yang menelantarkan para janda ya. Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kenapa mereka akan menerima hukuman yang lebih berat? Ya karena sikap mereka, dan salah satunya adalah menelan janda-janda, rumah janda-janda. Bahkan, saudara, kalau menariknya, kalau kita membaca kisah para rasul pasal ke-6 tentang asal-usul adanya diaken, konteks dari asal-usul pelayanan diaken itu adalah berbicara tentang memperhatikan kebutuhan hidup para janda. Jadi pada waktu itu ada satu kebiasaan, setiap Jumat sore itu gereja mula-mula itu membagikan jatah makanan, kebutuhan pokok kepada para janda. Untuk mereka boleh memenuhi. Kenapa Jumat sore? Karena besoknya Sabtu itu hari Sabat. Nah, suatu kali ada komplain dari orang-orang janda-janda Kristen yang berbahasa Yunani. Kenapa katanya jatahnya cuma nyampe ke kelompok janda-janda berbahasa Ibrani, mereka nggak dapat. Mereka komplain, mereka mengadu kepada para rasul, dan akhirnya para rasul membentuk tim 7 yang kemudian kita kenal sebagai diaken. Ya, mereka dipanggil untuk melayani diakonia. Itulah kenapa diaken itu adalah orang-orang yang melakukan pelayanan sosial. Jadi diaken itu berasal dari kata diakonia. Jadi konteks asal-usul dari pemilihan diaken pada waktu itu berkaitan dengan kebutuhan para janda. Dan kemudian kalau kita baca Yakobus pasal 1 ayat kedua, Yakobus sedang merelasikan ibadah dengan memperhatikan yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi kita bisa melihat betapa pentingnya memperhatikan mereka yang lemah ini.
Jadi pemeliharaan hidup atau pelayanan diakonia bagi kaum janda punya akar yang kuat dari tradisi kekristenan Yahudi. Dari perjanjian lama dipelihara sampai kepada kekristenan Yahudi dan dipelihara terus. Maka itu dicatat di dalam kitab suci. Nah, berdasarkan ajaran perjanjian lama, berdasarkan contoh perkataan Yesus serta sikap gereja mula-mula dalam memperhatikan mereka yang lemah seperti para janda, anak yatim, dan kaum marginal, gereja masa kini dipanggil untuk melakukan pelayanan yang serupa. Gereja sebagai komunitas keluarga Allah punya tugas untuk hidup sebagai keluarga alternatif bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang terhilang, bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang gak bisa hidup. Dalam konteks pembahasan Paulus yang dicatat di 1 Timotius pasal ke-5 adalah tentang kehidupan para janda. Itulah sebabnya dalam bagian berikutnya kalau saudara baca, Paulus membahas secara rinci tentang kriteria, tentang aturan untuk mendaftarkan dan mendukung para janda. Nah, setelah kita diberikan pemahaman oleh kitab suci tentang panggilan untuk mengasihi dan memperhatikan jemaat yang lemah, salah satunya adalah para janda. Nah, sekarang saya akan mengajak kita untuk melihat kriteria apa saja yang diajarkan kitab suci sewaktu gereja dipanggil untuk memperhatikan mereka yang lemah, khususnya para janda. Siapakah yang harus menopang dan memperhatikan para janda? Siapa, saudara? Apakah semua yang berstatus janda harus ditopang oleh gereja? Dengan kata lain, janda yang bagaimanakah yang dimaksud oleh kitab suci yang perlu mendapatkan perhatian dari gereja? Kemudian penghormatan dan perhatian seperti apakah yang perlu diberikan gereja kepada para janda? Pertanyaan pertama, siapakah kira-kira yang harus menopang dan memperhatikan para janda? Sebagaimana yang diajarkan kitab suci, gereja punya kewajiban untuk memperhatikan jemaat yang lemah seperti para janda. Namun, saudara boleh lihat Alkitab saudara, sebelum kitab suci membahas lebih dalam tentang peran gereja, ayat keempat berkata, saudara. Tetapi jikalau seorang janda punya anak dan cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi sebelum Paulus berbicara panjang lebar di ayat-ayat berikutnya tentang peran gereja terhadap memperhatikan mereka yang lemah, Rasul Paulus terlebih dahulu mengingatkan jemaat Efesus dan juga kita bahwa yang pertama-tama harus menopang kehidupan para janda yang adalah sanak saudara siapa? Keluarganya sendiri. Kenapa begitu, saudara? Kenapa harus keluarga? Bukankah sudah ada gereja? Saudara, di dalam tradisi pernikahan dunia Yunani Romawi itu sedikit berbeda dengan kita. Ya. Kalau di kita kan, kalau ada pernikahan biasanya yang bawa mas kawin dari keluarga pria ya biasanya keluarga pria memberikan mas kawin kepada keluarga perempuan. Tetapi di dalam tradisi pernikahan dunia Yunani Romawi saat itu, ayah dari mempelai perempuan yang akan memberikan mahar untuk menyertai pernikahan anak perempuannya. Jadi pada waktu itu mahar itu punya aspek yang penting sekali di dalam hukum pernikahan pada waktu itu. Misalkan begini, kalau kemudian seorang suami meninggal, maka hukum akan mengatur dengan jelas yang akan merawat hidup istri yang ditinggalkan adalah orang yang memegang mahar. Orang yang bertanggung jawab terhadap mahar yang sebelumnya diberikan. Jadi ada dua pilihan terbuka. Kalau ia punya anak, sekali lagi kalau anaknya sudah dewasa, ia tetap dapat tinggal di rumah mendiang suaminya. Dan di sana ia akan dirawat oleh tuan yang baru, yaitu putranya sendiri. Atau pilihan yang kedua, ia juga dapat kembali ke rumah orang tuanya. Membawa kembali maharnya kembali kepada keluarganya. Jadi maharnya itu diambil kembali, dikembalikan kepada ayahnya untuk menjadi apa? Untuk menjadi penopang bagi hidupnya. Jadi ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu memberikan keamanan finansial kepada seorang janda. Ia akan dirawat dan oleh maharnya, baik oleh putranya maupun juga oleh keluarga dari ayahnya. Nah, dari kacamata hukum dan latar belakang sosial pada waktu itu, seorang janda seperti ini tidak memerlukan dukungan dari gereja. Kenapa? Karena keluarganya sendiri juga mampu. Keluarganya sendiri punya kewajiban moral. Dan hukum untuk merawatnya itu sudah mengatur.
Nah kemudian dari kacamata iman Kristen, melalui Paulus kitab suci berkata, mengingatkan kita bahwa panggilan menghormati orang tua itu merupakan hukum Allah yang kelima. Maka seperti yang saya katakan adalah, jikalau seorang janda punya anak dan cucu, hendaklah mereka pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarga sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi dengan kata lain, yang pertama-tama punya tanggung jawab untuk menopang seorang janda dalam sebuah keluarga adalah anak-anaknya yang sudah dewasa. Ya, punya cucu berarti anaknya sudah dewasa tentu saja. Nah, seorang John Stott berkata, ada dua motif yang diberikan Paulus kenapa peran menopang janda harus dilakukan oleh anggota keluarganya. Yang pertama, sebagai bentuk bakti dan balas budi kepada orang tua dan kakek nenek mereka yang telah memelihara mereka sejak kecil. Jadi ingat, hukum memperhatikan janda ini akarnya adalah kasihilah, hormatilah dan kasihilah orang tuamu. Dan yang kedua, sebagai bentuk konkret memperkenankan hati Tuhan. Kalau kita bertanya bagaimana cara saya harus memperkenankan Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan. Alkitab memberikan penjelasan secara konkretnya adalah hormatilah orang tuamu. Kalau kamu ingin memperkenankan hati Tuhan, yang paling konkret, yang paling sederhana adalah hormatilah orang tuamu. Dan hormatilah, kasihilah sanak saudaramu. Khususnya mereka yang sudah tidak punya keluarga. Kalau kita punya orang tua yang sudah jadi janda karena ditinggal oleh mendiang suami, siapa yang harus pertama-tama bertanggung jawab? Keluarganya, kata kitab suci. Dan sebaliknya saudara, kitab suci juga berkata sangat keras. Kalau sampai ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara, sangat keras sekali Paulus berkata. Jadi pada waktu itu orang-orang Romawi, kata Paulus, orang-orang Romawi yang menyembah berhala sekalipun itu punya rasa hormat kepada orang tua dan sanak saudaranya. Sehingga kalau ada orang Kristen yang tidak menghormati orang tuanya, tidak memperhatikan saudara-saudaranya yang lemah, ia jauh lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya. Oke, keluarga punya tanggung jawab yang pertama. Kalau sampai keluarga tidak bisa, barulah gereja mengambil peran. Nah sekarang kalau gereja mengambil peran, janda yang bagaimanakah yang dimaksud oleh kitab suci yang perlu ditopang oleh gereja? 1 Timotius 5 ayat ketiga berkata, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Nah saudara, kalau saudara perhatikan dan teliti, kitab suci di pasal kelima ini menyebutkan benar-benar janda itu sebanyak 3 kali. Ini sebuah pelajaran buat kita, pengetahuan buat kita. Kalau kita membaca Alkitab, ada kalimat yang diulang-ulang lebih dari 2 kali atau lebih dari 1 kali. Berarti ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dan dalam hal ini adalah, kenapa ada kalimat benar-benar janda, saudara? Apa maksudnya? Apa yang dimasukkan dengan janda yang benar-benar janda? So di ayat kelima dijelaskan seorang janda yang benar-benar janda adalah seorang yang, kita perhatikan di ayat kelima, seorang janda yang benar-benar janda adalah seorang yang ditinggalkan seorang diri, yang menaruh harapannya kepada Allah dan yang bertekun dalam permohonan, dalam doa siang dan malam. Nah di dalam Alkitab kita memang tulisannya adalah hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Kita mungkin sedikit bingung apa maksudnya. Tapi kalau karena saya adalah seorang hamba Tuhan dan saya menggali Alkitab untuk mempersiapkan khotbah ini, maka saya membaca beberapa Alkitab dari bahasa Yunani, kemudian juga Alkitab terjemahan yang lainnya. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan kerastima tas ontos keras. Jadi keras itu janda, tima itu hormat ya. Nah, Alkitab terjemahan bahasa Inggris menarik saudara. Dia dikatakan give proper recognition to those widows who are really need. Ada penjelasan. Atau misalkan New Living Translation, take care of any widow who has no one else to care for her. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari lebih lagi. Dia juga lebih bisa memahami. Dikatakan hormatilah janda-janda yang benar-benar hidup seorang diri. Jadi janda yang benar-benar janda adalah janda-janda yang memang hidupnya seorang diri, yang gak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Itulah yang disebut janda dalam pengertian Paulus. Ya. Nah kemudian karena seorang janda yang ditinggal seorang diri itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka kata hormatilah, dalam kalimat hormatilah janda-janda yang benar-benar janda,
Itu salah satu implementasi konkretnya adalah dengan memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari. Ya, bukan cuma kata, tapi juga bukti. Buktinya apa ya? Kamu harus memberikan pemenuhan secara kebutuhan. Jadi dari keterangan yang Rasul Paulus sampaikan, kita diperlihatkan ada 2 kualifikasi spesifik bagi janda yang perlu ditopang oleh gereja. Ya, seorang penafsir Alkitab berkatakan dia harus the real widows only and godly widows only. Apa yang dimaksud dengan real widows only? Jadi secara kondisi dia adalah benar-benar janda yang hidupnya seorang diri. Dalam arti tidak punya sanak saudara, mungkin dia diusir karena iman percayanya. Jadi memang dia hidup seorang diri dan secara materi dia benar-benar melarat miskin. Nah, janda seperti inilah yang perlu diperhatikan dengan baik oleh gereja. Tetapi ada kriteria yang kedua, yaitu godly widows only. Dikatakan seorang janda yang benar-benar janda adalah seorang yang menaruh harapannya kepada Allah, yang bertekun dalam permohonan doa siang dan malam. Ringkasnya, seorang janda yang perlu ditopang adalah seorang janda yang saleh kehidupannya. Jadi ada 2 kategori, ada 2 kriteria secara materi dan kriteria secara spiritualitas. Secara rohani dia adalah seorang yang saleh yang bergantung kepada Allah. Jadi ada 2 kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang janda yang untuk mendapatkan topangan dari gereja, yaitu mereka yang memang secara finansial memang benar-benar kekurangan, dan secara kerohanian mereka menjalankan hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Kalau janda ini punya anak, apalagi dari keluarga yang cukup mampu, tentu saja tidak perlu meminta bantuan kepada gereja. Kenapa? Supaya gereja pada akhirnya benar-benar bisa mengalokasikan sumber dayanya bagi orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi bukan gereja pilih kasih, tidak. Gereja supaya bisa melayani jemaatnya dengan tepat. Nah selain, dan menarik ya saudara, kalau saudara baca ayat berikutnya saudara, selain bicara tentang kualifikasi janda yang benar-benar janda, di ayat 9-10, Rasul Paulus bicara tentang janda-janda yang harus dimasukkan ke daftar khusus yang perlu ditopang oleh gereja. Siapakah ini? Dikatakan yaitu yang usianya 60 tahun ke atas. Itulah yang harus ditopang di daftar khusus ini. Yang menikah 1 kali. Artinya dia adalah orangnya setia, komitmen. Telah terbukti melakukan pekerjaan baik. Ya, dia memberi tumpangan, melayani, menolong orang hidup dalam kesusahan. Jadi dia ini adalah orang, janda-janda seperti ini adalah punya rekam jejak sebagai seorang yang konsisten dan mempraktikkan imannya lewat perbuatannya yang baik. Dari beberapa tafsiran yang saya pelajari, ada kemungkinan kelompok janda ini adalah mereka yang memang sewaktu mereka ditinggal mati oleh suaminya, mereka memberikan diri, mereka mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan, tidak menikah lagi. Dia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan sepanjang hidupnya setelah ditinggal suaminya. Atau bisa dikategorikan juga istri-istri dari mendiang suami yang menjabat sebagai pejabat gereja. Mungkin dia adalah istri penatua. Tetapi dia tidak menikah lagi, dia memberikan dirinya. Suaminya meninggal, dia memberikan diri kepada gereja. Atau dia adalah seorang istri diaken. Atau dia adalah, kalau diartikulasikan di gereja masa kini, mereka adalah mungkin adalah diaken wanita. Istri pendeta atau penginjil yang sudah ditinggal mati. Atau istri penatua, istri diaken. Dan kemudian kita lanjut lagi. Paulus juga menyinggung janda-janda yang muda untuk tidak dimasukkan ke dalam daftar. Kalau tadi masukkanlah ke dalam daftar janda-janda yang lebih tua, tapi kontras sekali, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Apa maksudnya saudara sekalian? Saudara, memang kalau kita baca pandangan Paulus tentang janda yang lebih muda di Efesus ini sedikit lebih keras dan negatif, saudara. Tapi kemungkinan apa yang dikatakan oleh Paulus di sini sifatnya lokal untuk jemaat di Efesus, tetapi juga punya relasi dengan apa yang dia tuliskan di surat 1 Korintus pasal ke-7 ketika bicara tentang menikah dan melajang. Nah, poin Paulus adalah janda-janda yang ditinggal suami diharapkan bisa hidup melajang untuk mendedikasikan dirinya bagi pekerjaan Tuhan. Nah, sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk membaca ini dari kacamata pada waktu Paulus menulis ya. Pada saat ini mungkin kita banyak sekali pasangan-pasangan yang menikah usia perempuannya nggak mungkin ya usia 12 tahun, 13 tahun menikah, benar nggak ya?
Pasti mereka menikah rata-rata 20 tahun ke atas zaman sekarang. Tetapi di zaman Paulus tulis surat ini, janda-janda muda ini kemungkinan besar mereka adalah anak-anak remaja yang sudah menikah. Usia 13 tahun, 14 tahun mereka sudah menikah. Jadi memang sangat-sangat muda. Nah, diharapkan mereka bisa hidup melajang setelah ditinggal mati oleh suaminya. Tetapi karena usianya masih sangat muda, secara natural katanya akan lahir keinginan untuk menikah kembali. Ada dorongan seksual, ada dorongan untuk ingin menikah. Yang kata Paulus itu bisa mengalahkan kesetiaan mereka di dalam mengabdi kepada Kristus. Dan bahkan katanya dorongan seksual atau ambisi lain yang ada dalam diri janda-janda muda tersebut bisa mencemarkan gereja. Jadi secara keseluruhan penolakan gereja untuk mendukung janda-janda muda pada waktu itu bertujuan untuk menjaga kesucian gereja. Tetapi juga untuk mendukung keluarga sebagai lembaga Allah didorong untuk menikah kembali. Jadi Paulus ingin setiap orang hidup dengan tanggung jawabnya selaras dengan Injil. Nah, dengan memberikan arahan seperti ini, Paulus ingin melindungi reputasi gereja dan kesaksian jemaat di hadapan masyarakat Romawi. Di dunia kuno, apalagi di Efesus yang terkenal dengan kota penyembahan berhala, kota yang liberal. Kalau ada anggota jemaat yang terjatuh seperti itu dapat memberikan kesaksian buruk dan bisa diserang oleh dunia. Jadi secara teologis ini juga mencerminkan bahwa kehidupan Kristen tidak hanya berakar hanya kepada iman tok, tetapi juga di dalam kesaksian hidup yang mendukung iman tersebut. Oleh sebab itu kata Paulus, karena usia mereka yang masih muda daripada nanti jatuh ke dalam jerat dosa, janda-janda yang masih muda didorong untuk menikah kembali, berumah tangga kembali sebagai sarana perlindungan moral dan sosial. Tapi tentu saja sebagaimana yang dikatakan kitab suci, mereka harus menikah dengan saudara yang seiman. Saudara, inilah berita pastoral yang disampaikan oleh Paulus kepada kita tentang pelayanan diakonia. Saudara, gereja pertama-tama punya peran penting dalam mendukung anggota yang tidak mampu, terutama mereka yang tidak punya keluarga. Gereja harus memperhatikan orang-orang seperti ini. Jadi ini merupakan bentuk pelayanan kasih yang mendasar di dalam iman Kristen. Tetapi gereja juga perlu mengidentifikasi mereka yang memang benar-benar tidak memiliki sumber dukungan lain, baik dari keluarga ataupun dari sistem sosial. Itulah yang harus kita bantu. Gereja bisa punya program untuk menjangkau orang-orang yang lemah seperti lansia yang mungkin sedang tinggal sendiri. Gereja bisa melakukan perkunjungan, memperhatikan para single parent, orang-orang tua tunggal yang ditinggal suaminya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Mereka lah orang-orang yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, kitab suci juga menekankan pentingnya keluarga sebagai bagian dari desain Allah untuk memelihara dan mendukung anggotanya. Jadi untuk menghindari kebergantungan kepada gereja dan mendorong tanggung jawab keluarga. Paulus berkata keluarga-keluarga Kristen harus jadi komunitas yang saling menopang di dalamnya. Jadi keluarga Kristen harus menjadi tempat yang pertama untuk mengekspresikan kasih kepada sesama. Kasih dimulai terlebih dahulu di dalam keluarga, mengasihi saudara-saudaranya. Sehingga jemaat menjadi teladan bagi orang-orang luar. Gereja tidak boleh menggantikan peran keluarga. Seperti sekolah minggu yang ada di gereja ini bukan menggantikan orang tua untuk mendidik anak, tidak. Nah, demikian juga dalam hal pastoral lainnya. Gereja tidak boleh menggantikan peran keluarga, tetapi memperlengkapi tanggung jawab yang tidak bisa dipenuhi oleh keluarga. Kalau memang keluarga tidak mampu, barulah gereja berkontribusi untuk mengambil peran tersebut. Terutama dalam kasus janda-janda yang benar-benar membutuhkan. Gereja bisa memfasilitasi program yang mendukung keluarga untuk tetap terlibat dalam tanggung jawab ini. Kita bersyukur gereja sudah punya Hosanamat setidaknya. Yang menolong supaya gereja bisa memberdayakan jemaat untuk boleh berkontribusi di dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga mereka tidak lagi bergantung, mereka bisa memenuhinya dalam kehidupan mereka sendiri. Ya, gereja bisa memberikan pelatihan, keterampilan ekonomi, menyediakan program pendidikan, beasiswa untuk mendukung keluarga
keluarga yang tidak mampu. Yang ketiga, kitab suci juga menetapkan kriteria rohani dan karakter yang kuat sebagai syarat untuk mendapatkan dukungan gereja. Artinya, Paulus sedang berkata, bantuan gereja tidak boleh diberikan sembarangan. Bukan gereja pilih kasih, bukan gereja pedit dan sebagainya, tidak saudara. Tetapi harus ada kriteria kesalehan, ada tanggung jawab iman kepada Tuhan untuk menunjukkan keteladanan hidup Kristen. Ini mengarahkan gereja pada pemahaman bahwa pelayanan di gereja bukan hanya bicara tentang dukungan material, tapi juga pembentukan karakter dan kesaksian iman. Dan keempat, kitab suci menyatakan janda-janda muda dipanggil untuk memanfaatkan karunia hidup dengan bijaksana dalam panggilan yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka. Dengan menikah kembali, kemudian berkeluarga, mereka dapat menghindari godaan serta mengukir kehidupan yang produktif di dalam kehidupan yang berpadanan dengan Injil, memberikan kesaksian di rumah tangga mereka. Jadi secara teologis 1 Timotius pasal ke-5 ayat 1 sampai ke-16 menunjukkan bahwa gereja dipanggil untuk menjadi tubuh yang penuh kasih. Tolong tampilkan slide terakhir. Jadi kita dipanggil untuk menghormati yang tua, menyemangati yang muda, menopang yang lemah dan penuh kasih. Gereja bukan hanya sekedar tempat paguyuban orang berkumpul atau menjadi tempat ibadah semata, tapi juga sebuah komunitas yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosial anggotanya. Gereja harus berfungsi sebagai keluarga yang melengkapi kekurangan yang mungkin dialami oleh anggota-anggotanya, terutama yang lemah. Jadi tindakan kasih kepada sesama adalah refleksi dari hubungan kita dengan Allah. Kasih kita kepada Allah itu kita pantulkan dengan mengasihi sesama kita, terutama dalam komunitas gereja. Tuhan memanggil gereja untuk menjadi tempat yang penuh dengan kasih. Tempat yang menunjukkan belas kasihan dan tanggung jawab kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, gereja, khususnya GKM Hosana, itu menjadi cermin dari kasih Kristus yang rela berkorban dan memperlihatkan Injil dalam bentuk tindakan yang nyata. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa panggilan kita adalah memancarkan kasih kepada mereka yang lemah. Dan saat ini sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan salah satu makna dari perjamuan kudus adalah kita mengingat akan kasih Tuhan. Dan kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh dipaparkan kepada kami. Firman-Mu mungkin berbicara keras kepada di antara kami. Tapi firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman yang memulihkan. Firman yang mengubahkan. Firman yang menopang. Firman yang memandu. Firman yang menolong setiap orang yang mau menerimanya untuk boleh menjadi orang-orang yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan menolong orang yang mendengar dan menerimanya memiliki panggilan yang serupa seperti Kristus. Dan kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Untuk setiap diri kami yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan. Ada janda-janda yang memang hidup seorang diri. Ada anak-anak yatim yang ditinggal pergi oleh orang tua. Yang mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan sehari lepas sehari. Tapi berikanlah iman ya Tuhan kepada orang-orang yang demikian. Berikanlah iman bahwa Tuhan memperhatikan dari surga. Tuhan akan bekerja lewat gerejanya. Dan gerakanlah kami Tuhan. Orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang menjadi keluarga untuk boleh ikut berbagian. Menopang, melindungi dan mengelilingi mereka yang lemah dengan kasih. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.